Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Oke, kali ini kita akan membahas materi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri terdapat pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga ABC, siku-siku di A. Terus kita misalkan sudut B ini X. Nah, sisi di depannya sudut B ini kita sebut B kecil, di depannya C kecil, di depannya A kecil. Yang pertama, perbandingan trigonometri nanti kita akan mengenal namanya sinus X, ditulisnya sin X. Itu perbandingan dari sisi yang di depannya sudut dengan sisi miring. Demi depannya B, miringnya A. Terus yang kedua, cos X. Cos X itu perbandingan samping dan miring. Sami, sampingnya C, miringnya A. Terus yang ketiga, tangen X itu sama dengan perbandingan sisi depan dan samping. Ini sama dengan depannya B, sampingnya C. Terus berikutnya ada kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Yang pertama kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin ada namanya kosekan. Jadi kosekan X itu sama dengan 1 per sin X. Kalau tadi demi berarti ini mi D sama dengan A per B. Terus yang berikutnya kebalikan dari cos sekan X, ini sama dengan 1 per cos X. Ini sama dengan mi sa, miring dibagi samping, jadinya A per C. Terus kebalikan dari tangen itu namanya kotangen X. Ini sama dengan 1 per tangen X. Kalau tadi tangen desa, ini dibalik jadi sa D sama dengan C per B. Nah, ini harus dihafalkan. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Terus nanti perbandingan trigonometri ada namanya sudut istimewa khusus. Jadi diberikan nanti sin alfa. Untuk yang pertama sudutnya 0 derajat, sin 0 derajat itu 0, sinnya 30 setengah, sinnya 45 setengah akar 2, sinnya 60 setengah akar 3, sinnya 91. Terus kosinus alfa, yang pertama cosnya 90, 0, cosnya 60 setengah, cosnya 45 setengah akar 2, cosnya 30 setengah akar 3, cosnya 0, 1. Terus yang berikutnya tangen. Tangen itu bisa diperoleh dari sin dibagi cos. Jadi tangen X itu bisa diperoleh dari sin X dibagi cos X. Ditandai dulu. Nah, berarti 0 dibagi 1 itu 0, setengah dibagi setengah akar 3, jadinya sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1, setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 bagi 0, tak terdefinisi. Itu sudut istimewa. Ini harus hafal. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Langsung ke contoh yang pertama. Perhatikan segitiga PQR. Ini ada sisi PR nya akar 5, sisi PQ nya 2. Berarti sisi QR nya bisa dicari menggunakan teorema Pythagoras. Akar 5 dikuadratkan 5 ditambah 2 kuadrat sama dengan akar
berarti sama dengan 3. Nah, yang pertama kita tentukan sin alfa. Sin alfa. Nah, alfanya kita misalkan di Q sama dengan sin tadi depan dibagi miring, berarti depannya akar 5, miringnya 3. Terus yang kedua, cos alfa sama dengan samping bagi miring, sampingnya 2, miringnya 3. Terus yang ketiga, tangen alfa, tangan tadi depan dibagi samping, berarti akar 5 dibagi 2. Terus lanjut yang do, sekan alfa, sekan itu kebalikan dari cos, berarti 3/2. Terus yang kosekan, kosekan itu kebalikan dari sin, berarti 3 dibagi akar 5. Ini kalau dikalikan sekawannya, akar 5 per akar 5 jadinya 3/5 akar 5. Terus yang F, kotangen alfa itu sama dengan sade, kebalikan dari tangan, 2 per akar 5 sama dengan 2/5 akar 5. Selesai. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, misalnya diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Cos A itu sama dengan 10/26, maka nilai dari sin A itu berapa? Ini disederhanakan, jadinya 5/13. Kita gambar dulu segitiga bantuan. Nah, ini misalnya A di sini, terus siku-sikunya B, terus ini C. Cos itu samping dibagi miring, berarti sampingnya 5, miringnya 13. Dengan Pitagoras, nah, kita dapatkan sisi yang depan ini sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25, berarti sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi sisi BC sama dengan 12. Terus yang ditanyakan adalah sin A. Jadi nilai dari sin A itu sama dengan depannya A itu BC, miringnya AC sama dengan 12 dibagi 13. Selesai. Contoh yang ketiga, pada sebuah segitiga siku-siku diketahui sin P itu sama dengan A, maka tangan P sama dengan berapa? A itu bisa kita tulis A/1. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Nah, ini misalnya sudut P nya di sini, sin itu depan dibagi miring, jadi sisi yang samping, sisi sampingnya berarti akar 1 kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan akar 1 dikurangi A kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah tangan P. Jadi tangan dari P itu sama dengan depan dibagi samping 1 min A kuadrat. Selesai. Itu contoh yang ketiga. Selanjutnya contoh yang keempat, perhatikan gambar berikut. ABC siku-siku di A, AB nya 12. Cos B, jadi kita pandang dari B dulu. Cos B nya 3/4. Ini sisi miringnya kita misalkan X, terus yang di depan ini kita misalkan Y. Jadi cos B ini sama dengan 3/4. Kalau kita perhatikan gambar ABC, berarti 12/X ini sama dengan 3/4.
Kalau kita kalikan silang berarti sama dengan 48 dibagi 3 sama dengan 16. Jadi X nya sama dengan 16. Yang ditanyakan sisi BC. Selesai, ternyata BC nya 16. Contoh lagi yang nomor 5. Ada segitiga dengan sudut alfa, terus salah satu sisinya di depan alfa 5 dan sisi miringnya P. Cos alfa itu sama dengan 2/3. Maka nilai P yang memenuhi adalah berapa? Depan miring berarti sin. Kita buat ini, kalau cos kan samping dibagi sampingnya 2 dibagi miringnya sama dengan 3. Berarti untuk mendapatkan depannya itu sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 9 kurangi 4 berarti akar 5, itu depan. Jadi sin alfa itu sama dengan depan dibagi miringnya di 3. Nah, hubungkan dengan ini. Sret. Sin alfa berarti 5 dibagi P, depan bagi miring, itu sama dengan akar 5 dibagi 3. Dikali silang berarti P nya sama dengan 3 akar 5. Selesai. Itu contoh yang kelima. Berikutnya contoh yang ke-6. Sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah adalah 2/3 meter. Panjang tangga tersebut adalah berapa? Ini misalnya tembok, terus ini tanah, terus ini tangganya. Sudutnya 60. Terus jarak ujung tangga dengan permukaan tanah itu 2/3. Berarti di sini 2/3. Yang ditanyakan panjang tangga, kita misalkan T. Berarti kita punya depan dibagi miring, yaitu sinus. Tulis, jadi sin 60 derajat ini sama dengan depannya 2/3, miringnya T. Nah, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan 2/3 dibagi T. Kali silang berarti T sama dengan 4. Jadi panjang tangganya 4. Terus yang nomor 7. Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Bagus memandang puncak menara dengan sudut elevasinya 30 derajat. Jika jarak antara mata Bagus dan tanah itu 150 cm, tinggi menara adalah berapa? Ini ada Bagus. Ini Bagus. Ini menaranya. Terus ini melihat menara. Jarak mata ke tanah itu 150 cm atau 1,5 meter. Terus sudut elevasinya 30, berarti di sini 30 derajat. Terus jarak Bagus berdiri, jarak antara Bagus dan menara itu 80 meter. Terus yang ini kita misalkan T. Depan samping. Depan samping berarti tangan. Berarti kita pakai tangan 30 derajat. Ini sama dengan T dibagi 80. Tangannya 30 itu 1/3 akar 3 sama dengan T dibagi 80.
ketemu T nya sama dengan 80/3 akar 3, itu T. Jadi tinggi menara itu sama dengan 80/3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Selesai. Terus contoh yang ke-8. Seorang anak dengan tingginya 160 cm berdiri di depan menara, sama kayak tadi, dan melihat puncak menara dengan sudut elevasinya 30. Lalu ia berjalan sejauh 20 meter mendekati menara dengan sudut elevasi 60. Ini anaknya berjalan ke depan 20 meter. Ini menaranya. Yang pertama sudut elevasinya 30, yang kedua 60. Berjalan sejauh 20 meter. Terus ini kita misalkan X. Terus tinggi anaknya 1,6 meter. Terus ini kita misalkan T. Nah, kita punya tangan 30. Tangan 30 derajat itu sama dengan T dibagi X ditambah 20. Jadi T nya itu sama dengan 1/3 akar 3 X ditambah 20/3 akar 3. Itu yang pertama. Kalau dari 60 berarti tangan 60 derajat itu sama dengan T dibagi X. Jadi T nya sama dengan X akar 3 atau akar 3X. Ini kita samakan. Disamakan jadinya akar 3X ini sama dengan 1/3 akar 3X ditambah 20/3 akar 3. Jadinya 2/3 akar 3X ini sama dengan 20/3 akar 3. Akar 3 nya hilang, 3 nya hilang, berarti X nya sama dengan 10. X nya 10 berarti T nya sama dengan 10 akar 3. Akhirnya didapatkan tinggi menara itu sama dengan 10 akar 3 ditambah 1,6. Selesai. Itu contoh yang ke-8. Terus lagi nomor 9, perhatikan gambar berikut. PQR, terus ini ada S. Sudut yang pertama, sudut P 30 derajat, sudut Q nya 45. Maka panjang sisi PQ nya berapa? Nah, kita bisa menentukan PS. PS nya berapa kita tahu. Terus ini kita misalkan X, RSX itu akan sama dengan SQX karena sudutnya 45. Satunya ini juga 45. Terus ini kita misalkan Y PS nya. Untuk menentukan PS nya kita gunakan cos. Jadi cos 30 derajat itu sama dengan samping dibagi miring. Cosnya 30 setengah akar 3 dikali 24 jadinya 12 akar 3. Terus sedangkan X bisa menggunakan sin. Jadi sin 30 derajat itu sama dengan depan dibagi
miring. X sama dengan sinnya 30 itu setengah dikali 24 sama dengan 12. Jadi PQ itu sama dengan X ditambah Y sama dengan 12 ditambah 12 akar 3. Itu panjang PQ nomor 9 atau contoh 9. Berikutnya contoh yang ke-10. Perhatikan gambar berikut. PQR dengan sisi PQ-nya 15, sisi RQ-nya atau QR-nya 13, terus PR-nya 8. Kita cek dulu. 13 kuadrat ditambah 8 kuadrat apakah sama dengan 15 kuadrat? Jadi 169 ditambah 64 sama dengan 2 3 3. Nah, ternyata tidak sama dengan 15 kuadrat. Terus berarti kita membuat garis tegak lurus. Nah, tegak lurus PQ kita misalkan T. Terus yang di sini X, berarti yang ini 15 min X. Kita perhatikan segitiga yang kanan itu T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 169 dikurangi X kuadrat. Terus segitiga yang kedua T kuadratnya sama dengan 8 kuadrat dikurangi 15 dikurangi X terus dikuadratkan sama dengan 64 dikurangi 225 min berarti tadi plus 30X dikurangi X kuadrat disamakan dengan yang atas tadi. 169 dikurangi X kuadrat sama dengan 64 dikurangi 225 berarti min 161 ditambah 30X dikurangi X kuadrat. X kuadratnya hilang, 169 ditambah 161 berarti 30 sama dengan 30X, ketemu X nya sama dengan 11. X nya 11 berarti T nya sama dengan 169 dikurangi 121 ketemunya 48. Ini T kuadrat. Jadi T nya itu sama dengan akar 48 sama dengan 4 akar 3. Nah, yang ditanyakan sin Q depannya T 4 akar 3 dibagi miringnya 13, jadi 4/13 akar 3. Selesai. Oke, demikian pembahasan trigonometri yang pertama. Demikian dan terima kasih.